Di zaman digital seperti ini, nyari jodoh, nyari pasangan hidup sepertinya semakin sulit. Dari film dokumenter Netflix Tinder Swindler, kita mau bahas 5 pelajaran dalam cari jodoh buat kalian semua. Oke guys, welcome back to our channel. Nama gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita sepasang suami istri kantoran dengan pengalaman kerja kurang lebih 10 tahun. Di channel ini kita suka sharing-sharing seputar karir, keuangan, adulting, dan cinta ya. Bulan Februari ini kita banyak sharing tentang relationship. Jadi kalau kalian suka konten-konten yang ada di channel ini, welcome untuk subscribe dan turn on notification supaya YouTube bisa kasih tahu kalian kalau ada video baru dari kita tiap minggunya. Mungkin 1-2 minggu terakhir ini kalau di sosial media semuanya lagi pada ngomongin satu film dokumenter ya, Tinder Swindler. Ayo di sini udah pada nonton atau belum? Saya sudah. Ya gimana filmnya bikin emosi? Kalau saya sebagai mama sih emosi banget ya. Kayaknya kalau ketemu pengen gitu ya, ini ngapain sih gitu. Anyway, buat yang udah nonton dan pengen ngebahas sama-sama, sebenarnya dari keemosian nontonin pola si Simon Leviev kemarin itu apa sih yang sebenarnya jadi bisa kita pelajarin? Apa sih hikmah yang bisa kita tarik? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, jadi 5 pelajaran dalam cari jodoh or life in general yang kita dapat dari film Tinder Swindler. Yang pertama, hati-hati dengan yang namanya love bombing. Istilah love bombing ini mungkin kurang familiar ya, tapi istilahnya mungkin teman-teman sering ngalamin juga gitu. Kalau waspada kalau kamu baru kenal seseorang 1-2 bulan, tapi dalam waktu yang singkat itu, orang itu udah ngasih kamu hadiah macem-macem, udah sharing-sharing rahasia kehidupan yang terdalam, dan mulutnya gampang banget ngomong I love you, itu namanya love bombing. Jadi ini kelihatan ya di kasusnya Simon, terutama dengan cewek yang dia tipu hampir 250.000 US dollar itu, dia udah cerita dia punya musuh lah, dia udah cerita dia punya bisnis apa sama keluarganya, jadi semuanya dibuka dan kesannya langsung berasa dekat sama orangnya, padahal sebenarnya itu nggak tahu apa-apa dan ternyata itu adalah strategi penipuannya si Simon. Bukan berarti semua laki-laki yang kalian temui akan seperti Simon gitu ya, tapi entah motivasinya apa. Dalam relationship yang sehat kita tahu sendiri, kita udah menikah cukup lama dan udah pacaran cukup lama juga. Pacaran 4 tahun, nikah 8 tahun. Nah, dalam relationship yang sehat itu nggak mungkin yang ada namanya lope-lope terus gitu. Pasti ada momen-momen di mana kita mikirin dia pasti, tapi ada saat-saat dimana kita pengen jauh dari dia dulu, kita pengen punya momen untuk diri sendiri, sebel sama dia, itu semua bagian dari relationship yang sehat. Justru kalau selalu kena love bombing terus-terusan, baik banget cowok ini atau cewek ini, nah kamu harus waspada di situ. Yang kedua, social media can be fabricated. Nah ini mungkin penyakit ibu-ibu nih ya, mungkin saya juga gitu, kadang-kadang kita sering ngeliat sosmed siapa gitu ya, si A, si B, wah kayaknya enak banget ya, jalan-jalan terus, bajunya bagus terus, ya gitu deh, cantik-cantik terus, kayaknya nggak pernah marah, happy-happy terus gitu. Nah tapi jangan lupa, sosial media itu sebenarnya kan hanya kayak misalkan ya itu satu momen ya, di kita freeze in time gitu. Jadi ya seperti satu foto aja gitu, dan satu bagian dari kehidupan itu aja yang diperlihatkan, dan sebenarnya belum tentu mencerminkan realita atau kehidupan di kenyataannya gitu ya. Apa yang terjadi di sosial media itu belum tentu juga yang terjadi di kehidupan nyata. Misalkan ada orang nih kelihatannya semuanya branded gitu kan, sampai dalemannya gitu branded semua, tapi iya sebenarnya kan kita never know gitu ya, apakah itu betul branded semua atau barang palsu, barang KW gitu, ataupun misalkan kalau betul barang asli, apakah itu barang pinjaman, barang sewaan, ya kita nggak pernah tahu gitu. Dan kalaupun memang ternyata memang barang asli, barang benar punya dia, juga kita nggak pernah tahu cara belinya gimana gitu kan, belum tentu dengan cara-cara yang halal gitu ya. Jadi intinya ini buat reminder ke saya sendiri juga, bahwa apa yang kita lihat di sosial media itu belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Nah gimana dong kalau kita mau tahu sebetulnya orang itu gimana sih di kehidupan nyata, yang nggak ada cara lain selain menjadi teman atau kenal dia di dunia nyata gitu. Dan yang lebih efektif lagi adalah kita kenal juga keluarganya, teman-teman terdekatnya. Jadi kita bisa lihat nih sebenarnya hubungan dia dengan orang tuanya gimana sih, hubungan dia dengan adik-adiknya gimana sih, gimana sih cara dia ngomong gitu kan ke orang yang mungkin bawahannya gitu, atau mungkin ke
gimana sih cara dia ngomong ke orang yang lebih senior gitu. Jadi kita bisa benar-benar melihat gitu interaksi dia di dunia nyata dengan orang-orang yang nyata itu gimana. Nah, yang ketiga adalah pisahin keuangan selama pacaran. Nah, pisahin sama terbuka ini berbeda ya guys. Kita dulu sebelum menikah saling open, terbuka soal kondisi keuangan masing-masing. Jadi setelah pacaran beberapa tahun, kita mulai nyaman cerita bahwa keluarga saya punya usaha, keluarga saya punya utang, keluarga saya begini begitu dan lain sebagainya. Tapi kita nggak pernah beli aset bareng-bareng, apalagi minjemin uang buat pasangan. Ini bener-bener gue pegang banget nasihat dari nyokap gue. Jadi waktu mau nyicil rumah dulu sebelum nikah, itu pun semuanya akhirnya patungannya sama nyokap gue. Patungannya bukan sama Cloud tapi sama nyokap gue gitu. Nah, jangankan kita yang masih pacaran pisahin uang, bahkan ada pasangan yang sudah menikah pun di antara teman-teman kita yang mereka memutuskan keuangannya tetap dipisah. Uang suami-suami, uang istri-istri. Which is itu pilihan masing-masing pasangan ya. Ada pasangan yang seperti itu. Apalagi kalian nih yang baru pacaran udah mulai beli macam-macam, udah mulai sharing keuangan. Kalau sekedar makan di restoran mungkin santai ya, tapi misalkan membeli aset besar seperti rumah, mobil, dan lain sebagainya itu hati-hati. Hati-hati juga kalau kalian minjemin uang ke pasangan, dan gak cuma ke pasangan, ke siapapun di hidup kalian. Kalau minjemin uang, harus mindsetnya adalah worst case scenario, ini uang yang gak akan balik. Kamu udah siap nggak balik? Kamu udah siap uangnya hilang? Kalau belum siap, lebih baik jangan pinjemin. Ini ke siapapun, tidak hanya pasangan, sekali lagi, bahkan ke saudara dan teman terdekat sekalipun. Yang keempat itu adalah set boundaries. Jadi kita harus bisa berhikmat gitu ya, sejauh mana kita boleh membuka informasi personal kita kepada orang lain gitu. Ya contohnya misalkan seperti di Tinder Swindler gitu kan, korbannya itu buka gitu semua detail tentang dia tinggal di mana, ya bukan cuma dianya aja, bahkan ibunya tinggal di mana, bahkan sampai nama gadis ibu kandungnya gitu, semua dia tahu gitu. Padahal informasi itu kan biasanya diperlukan untuk verifikasi hal-hal yang sifatnya sangat personal gitu ya. Dan yang lebih parahnya itu bahkan dia minjemin kartu kredit ke si Simon gitu ya, pacar-pacarnya itu, padahal ya kartu kredit itu kan atas nama kita gitu kan, ya tanggung jawabnya kita. Kalau misalkan kita gagal bayar, yang dicari bank itu kita gitu ya. Ya mungkin seperti kasus di Tinder Swindler, pada akhirnya bank nggak peduli gitu ya. Siapa yang menggunakan kartu kredit itu, walaupun ada buktinya, ada chatnya, ada recording teleponnya, mungkin bahkan kalau dicetak ya jelas gitu kan, ini si pemegang kartu kreditnya itu ada di negara mana gitu kan, sedangkan kartu kredit ini digunakan di mana, ya pada akhirnya bank itu nggak peduli loh, tetap akhirnya yang harus bayar lunas itu ya si nama yang tertera di atas kartu kredit itu. Nggak peduli dia dibohongin lah, apa ya dijebak lah, bank sayangnya nggak peduli gitu. Jadi memang harus kita sendiri yang bisa ya menjaga aset-aset kita sendiri gitu ya. Jadi tahulah batas-batasannya gitu ya untuk hal-hal yang terlalu personal itu, apalagi ya baru kenal berapa bulan gitu misalkan, ya lebih baik nggak usah gitu. Dan ini mungkin ekstra tambahan gitu ya, kartu kredit itu bukan uang ekstra gitu. Jadi ya itu kredit utang gitu intinya ya. Jadi kalau misalkan kamu gajinya 5 juta, terus tiba-tiba kamu dapat approval kartu kredit, let's say di approve 20 juta limitnya, nah itu bukan berarti lalu lantas duitmu ada 25 juta gitu, enggak ya, uangmu ya tetap cuman 5 juta dari gaji bulanan itu gitu. Jadi hati-hati jebakan Batman kartu kredit. Yang kelima adalah know your self-worth. Jangan mau dipaksa-paksa melakukan apa yang kamu tidak nyaman. Tidak hanya bicara soal kartu kredit, tapi juga bicara soal tubuh kita masing-masing ya. Termasuk dengan hubungan seks, termasuk dengan informasi rahasia tadi yang Claudia bilang. Jadi kalau memang teman-teman belum nyaman melakukan sesuatu, jangan karena merasa, oh ini pacar gua, dia baik sama gua, pasti dia balikin duit gua, pasti dia sayang gua, nikahin gua, jadi gua mau berikan segala-galanya buat dia gitu. Nah itu hati-hati karena pada akhirnya tadi nyambung ke yang Klau bilang, set boundaries. Jangan mau dipaksa melakukan apa yang kalian tidak nyaman, dan pasangan kalian seharusnya bisa menghormati kalian. Kalau kalian memang mengatakan, sorry aku belum bisa lakukan ini buat kamu, atau aku belum nyaman lakukan ini buat kamu. Hubungan seks misalkan, aku ingin menunggu sampai kita
apa gitu, menikah atau bagaimana, itu boundaries yang kalian bisa tentukan sendiri. Bahkan kamu sebagai pemilik tubuh masing-masing gitu, kamu berhak untuk nentuin sendiri. Dan kalau memang pasangan kalian sayang sama kalian, seharusnya pasangan kalian bisa menghormati keputusan kalian tersebut. Kalau kamu bilang nggak bisa, harusnya mereka ngerti ya dan nggak maksa. Ya, itu tadi 5 pelajaran hidup dan relationship gitu ya yang bisa kita pelajarin dari Tinder Swindler, Bapak Simon Leviev. Ya mudah-mudahan kita semua di sini dijauhkan ya dari orang-orang halus seperti ini, dan kita doakan biar Simon Leviev cepat bertobat deh. Dan ya udah, itu yang normal-normal aja gitu ya. Tidak menyusahkan orang lain lagi. Tidak menyusahkan orang lain lagi, amin. Kalian gimana? Apakah pernah ketemu spesies seperti ini dalam hubungan? Boleh cerita mungkin pengalaman-pengalaman kalian di komen box di bawah, dan boleh share juga, kirim email ke kita di sini, nanti kita bisa discuss lebih lanjut. Thank you as always for watching. Jangan lupa buat subscribe ke channel ini dan nyalain notification buat ketemu kita lagi minggu depan. Dan buat kalian yang mau kepoin kehidupan kita sehari-hari, bisa follow kita di Instagram juga. Sampai ketemu minggu depan. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.